Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Rizkyawati. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya mahasiswa magang di SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi kedua tentang bagaimana siswa melihat bakat. Langsung saja, yang pertama, pengertian bakat. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain. Namun, hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Contohnya, seseorang yang berbakat melukis akan lebih cepat mengerjakan pekerjaan lukisannya dibandingkan seseorang yang kurang berbakat. Yang kedua, kemampuan. Menurut para ahli, Sulaiman, kemampuan adalah sifat yang dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang yang dapat menyelesaikan pekerjaannya, baik secara mental ataupun fisik. Yang kedua, menurut Robert Kreitner, yang dimaksud dengan kemampuan adalah karakteristik stabil yang berkaitan dengan kemampuan maksimum fisik dan mental seseorang. Yang ketiga, menurut Stephen P. Robbins, kemampuan adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Seluruh kemampuan seseorang individu pada hakikatnya tersusun dari dua perangkat faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Selanjutnya, tentang prestasi. Menurut Sumadi Surya Berata, prestasi adalah nilai yang merupakan rumusan terakhir yang dapat diberikan oleh guru mengenai kemajuan atau prestasi siswa selama periode tertentu. Yang kedua, menurut Jainal Arifin. Menurut Jainal Arifin, prestasi asal adalah hasil dari kemampuan, keterampilan, dan sikap seseorang dalam menyelesaikan berbagai hal. Yang ketiga, menurut Surya. Menurut Surya, dalam prestasi adalah hasil dari pembelajaran atau perubahan perilaku yang melibatkan sains, keterampilan, dan sikap setelah proses tertentu sebagai hasil dari pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dan yang keempat, menurut Nana Sujana. Menurut Nana Sujana, dalam prestasi adalah keberhasilan yang dicapai oleh seseorang siswa setelah mengikuti program pelajaran dalam jumlah waktu tertentu sesuai dengan tujuan yang dimaksudnya. Di dalam bakat memiliki dua bakat, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum adalah merupakan kemampuan yang memang berupa potensi dasar yang sifatnya umum. Hal ini dapat diartikan jika semua orang memang memilikinya. Dan yang kedua, bakat khusus merupakan kemampuan yang mana memang berupa potensi khusus, yang berarti tak semua orang memilikinya. Misalnya, bakat olahraga, seni, pemimpin, dan penceramah, dan masih banyak lainnya. Bakat-bakat khusus ini terdiri dari beberapa bagian antara lain
Selanjutnya, tes bakat. Tes bakat adalah serangkaian tugas-tugas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mengetahui kemampuan apa yang dimiliki oleh individu. Yang pertama, mengembangkan bakat yang dimiliki agar lebih optimal. Yang kedua, manfaat yang jelas terlihat adalah kita dapat mengali bakat yang kita miliki. Yang ketiga, mengembangkan bakat sesuai dengan jalurnya. Contohnya, jika kita memiliki bakat dalam bidang tarik suara, kita dapat mengembangkan melalui tes atau mengikuti grup panduan suara. Selanjutnya, tes prestasi. Tes prestasi adalah tes standar yang dirancang untuk mengukur tingkat pengetahuan seseorang di bidang tertentu. Tidak seperti tes bakat yang mengukur kemampuan seseorang untuk belajar sesuatu. Tes prestasi berfokus pada seberapa banyak seseorang memahami topik atau bidang studi tertentu, seperti matematika, bahasa Indonesia, atau ilmu pengetahuan. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi Aku Melihat Bakat. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.